wabarakatuh. Nama saya Utia, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Arkanuddin sebagai pilar pengembangan madrasah ibtidaiyah. Arkanuddin berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berasal dari dua kata. Yang pertama itu arkan, yang kedua yaitu ad-din. Arkan memiliki arti rukun-rukun, sedangkan ad-din memiliki agama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Arkanuddin adalah rukun-rukun agama. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia yaitu memiliki dua hubungan, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, atau hablum minallah dan hablum minannas. Rukun agama itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama ada Islam, kemudian yang kedua yaitu iman, dan yang ketiga yaitu ihsan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Muslim dari Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami sedang berkumpul bersama Rasulullah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian putih dan berambut hitam legas dan tidak tampak sedikit pun bekas kelelahan yang ada padanya. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya atas paha Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku mengenai Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian laki-laki tersebut membenarkan ucapan Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut berkata lagi kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku mengenai iman. Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Kemudian laki-laki tersebut kembali membenarkan ucapan Rasulullah. Laki-laki tersebut bertanya lagi, beritahukan kepadaku mengenai ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau melakukan suatu ibadah atau suatu perbuatan seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya kepada Rasulullah, itu beritahukan kepadaku mengenai hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Laki-laki tersebut menjawab kembali, kalau berjawab, sesungguhnya orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Laki-laki tersebut menjawab kembali, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku mengenai tanda-tandanya. Rasulullah SAW menjawab, yaitu jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat seorang yang kurang hartanya, berpakaian compang-camping, dan mengembala kambing, dan membangun suatu bangunan bermegah-megahan. Kemudian, setelah itu laki-laki tersebut pergi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang tadi bertanya? Umar menjawab bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW menjawab bahwa orang yang datang dan bertanya tadi adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepadamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari hadis ini maka dapat kita simpulkan bahwa Arkanuddin memiliki 3 pilar. Yang pertama yaitu mengenai Islam. Islam berasal dari kata salama yusallimu yang artinya selamat. Islam adalah agama keselamatan. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada beberapa rukun Islam. Yang pertama yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai iman. Iman berasal dari bahasa Arab, itu berasal dari kata amana yu'minu yang artinya yakin atau percaya. Secara istilah, iman adalah percaya dengan sepenuh hati terhadap sesuatu. Nah, rukun iman ini yang wajib kita ketahui ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga itu iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari kiamat, serta dalam hadis tersebut disebutkan itu iman kepada qadar baik dan buruk.
Tetapi mengenai jumlah rukun iman ini tidak disebutkan secara pasti berapakah jumlah rukun iman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa iman memiliki 70 cabang, salah satu diantaranya yaitu mengenai malu merupakan sebagian dari iman. Kemudian di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu tentang ihsan. Ihsan adalah suatu sifat yang dimiliki atau suatu rasa yang dimiliki oleh seseorang ketika melakukan suatu perbuatan, suatu ibadah, suatu kebaikan, atau melakukan suatu apapun yang seolah-olah dia melihat Allah. Jika seorang tersebut tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu mengenai tujuan MI berdasarkan Arkanuddin. Nah, tujuan berdasarkan observasi yang telah kelompok kami lakukan yaitu di MI 1 Muhammadiyah Bandung, yaitu MI tersebut memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tertib beribadah dan mahir membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu berwawasan kebangsaan. Kemudian yang ketiga memiliki tingkat pengetahuan akademik yang tinggi. Kemudian yang keempat itu mampu berbahasa asing. Dan yang terakhir yaitu memiliki kepercayaan hidup. Nah, dari beberapa tujuan yang dimiliki oleh MI Muhammadiyah tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara tujuan MI dengan Arkanuddin, yaitu pada poin yang pertama, yaitu tertib beribadah dan mahir dalam membaca Al-Quran. Ketika kami melakukan suatu wawancara, bahwa di MI tersebut terdapat suatu kegiatan rutinan yaitu membiasakan tadarus sebelum memulai belajar, dan murid-murid diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup materi di MI. Nah, sebelum membicarakan ruang lingkup SD dan MI yaitu sekolah dasar. Nah, dalam materi atau pembelajarannya tidak jauh berbeda. Dalam pembelajaran umumnya SD atau MI hampir sama, karena selain menggunakan tematik IPA, IPS, Indonesia, MI dan SD pun sama pembahasannya. Misalnya kalau di IPA praktek bawa barang atau enggak eksperimen, di MI juga sama dalam pembelajaran umum. Namun dalam pembelajaran PAI, SD dan MI sangat berbeda. Selain pembelajarannya, PAI di MI, aspek-aspek pembelajaran PAI-nya sangat banyak, berbeda dengan SD. SD diajarkan PAI, dikenalkan, namun tidak memperdalam seperti MI. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pembelajaran Quran hadis nih, di SD dikenalin pembelajaran Qurannya, tapi MI juga diajarin, cuman di SD enggak sampai dihafalin terjemahnya, terus kayak diamalkan dalam sehari-hari, enggak. Cuman kalau di SD dihafalkan, enggak. Cuman kalau di MI itu diperdalam, kayak gitu contohnya ya. Nah, kemudian yang kemarin dilihat tuh aspek-aspek di pembelajaran PAI di MI itu ada Quran hadis, ada akidah, ada tarikh Islam atau SKI, fikih, sama bahasa Arab. Nah, waktu itu saya melakukan observasi
Waktu itu kelompok kami melakukan observasi ke MI Muhammadiyah. Nah, selain keunggulannya MI itu aspek PAI-nya banyak, mereka itu ada kegiatan tahsin dan tahfiz. Jadi mereka itu ada kegiatan lebih, yaitu menghafalkan Al-Quran. Nah, pengertian PAI sendiri yaitu usaha-usaha atau tindakan secara sadar untuk membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan aturan yang diajarkan agama. Nah, ruang lingkup PAI sendiri yaitu meliputi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, serta manusia dengan makhluk lain atau dengan lingkungan. Nah, sekarang di sini ada aspek-aspek ruang lingkup pendidikan agama Islam, yaitu kita akan membahas ya, yaitu yang pertama Quran hadis. Nah, Quran hadis itu sendiri yaitu DMI membahas tentang pengalaman dan pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, menghormati orang tua, takwa, sholat berjamaah, dan ciri-ciri orang munafik dan orang-orang soleh. Nah, jadi emang di sini tuh Quran hadis itu sangat bermanfaat, apalagi buat anak usia dini gitu ya. Kemudian ada akhlak yang kedua. Nah, akhlak itu jadi pembentukan keimanan terhadap peserta didik. Jadi anak tuh dipupukan gitu ya, ditanamkan keyakinan bahwa Tuhan itu hanya Allah, cuman satu gitu. Nah, dalam udah keyakinan itu diamalin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu kan ada akhlak itu kan. Jadi pembentukan akhlak. Nah, ruang lingkup akhlak yaitu ada kalimat thayyibah, ada asmaul husna, sama akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, yang keempat yaitu fikih. Fikih itu ilmu hukum Islam. Nah, ruang lingkup fikih yaitu dibagi menjadi dua, ada fikih ibadah sama fikih muamalah. Nah, kalau fikih ibadah yaitu seperti sholat, zakat, puasa, bersedekah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya fikih muamalah mah, jadi si anak tuh bisa membedakan mana makanan yang haram, yang halal, terus sama hukum pinjam meminjam dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang keempat itu ada SKI. Nah, SKI itu menelaah tokoh yang berprestasi pada masa lampau dan sejarah masyarakat pra-Islam serta kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi dalam SKI itu kita jadi ke anak tuh kasih contoh-contoh tokoh yang berprestasi dan yang orang-orang masyarakat Arab yang pra-Islam gitu. Jadi anak tuh bisa membedakan zaman sekarang dan zaman dahulu, terus mana yang harus kita ambil pelajaran hikmah dari cerita sejarah dahulu. Nah, terus yang terakhir ada bahasa Arab. Bahasa Arab itu di MI dikenalkan dan memperbanyak kosakata atau mufrodat, namun belum memperdalami nahwu syaraf seperti itu karena terlalu berat untuk anak SD. Jadi memperbanyak kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Hanafi. Saya dari kelompok 8. Untuk melanjutkan materi, yakni materi selanjutnya ialah integrasi materi MI sesuai dengan tujuan MI Muhammadiyah 1 Bandung yang telah hasil dari kami observasi ke sekolahnya.
Sebelum ke pembahasan, saya akan membahas tentang dari integrasi. Integrasi ini ialah kalau di dunia pendidikan adalah suatu upaya penyatuan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Melalui pembelajaran berdasarkan integrasi ialah penyatuan dari keseluruhan, pada intinya adalah tingkah laku dan sikap yang akan mengubah seseorang ataupun manusia. Nah, dari integrasi tersebut ialah pemersatuan. Karena kita ada SD dan MI itu sama, cuman ada umumnya, ada khususnya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ya untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh manusia ataupun seseorang. Nah, di sini ialah untuk potensi ya yang berbasis senantiasa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya ialah berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri dan berjiwa yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu ya tujuan nasional yang ada pendidikan. Selanjutnya ialah pendidikan madrasah ibtidaiyah. Pendidikan madrasah ibtidaiyah ialah sebagai salah satu tujuan jenjang pendidikan yang dimana sistem pendidikan nasional ialah diibaratkan sebagai tiket ataupun paspor untuk menjalankan perjalanan berikutnya. Artinya pendidikan MI ataupun SD itu menjadi wadah yang ada di dasarnya. Sesudah TK, PAUD atau WA, maka jenjang ke SD ataupun MI. Nah, selanjutnya dari MI maupun SD itu ada tiket yang akan melanjutkannya ke tingkat SMP maupun SMA. Nah, maka di dalam pendidikan madrasah ibtidaiyah ialah di sana adanya sistem perjalanan berikutnya, seperti pembinaan yang harus dibina, kedua ialah sikap, ketiga ialah nilai, dan yang selanjutnya ialah pembentukan karakter. Artinya karakter ini ketika di usia ataupun di tahap MI ini harus didorong dan harus diubah agar ketika kita menjalankan atau mengarahkan karakter itu menjadi yang baik, dan agar terjauh dari yang tidak baik ataupun yang dalam tanda kutip yang negatif. Yang selanjutnya ialah di dalam orientasi pendidikan madrasah ibtidaiyah ialah senantiasa membina dalam kepribadiannya, watak dan karakter. Itu sama saja dengan tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya ialah menyamakan sesuai dengan integrasi yang ada di MI yang sesuai dengan hasil kelompok kami observasi ke MI Muhammadiyah satu Kota Bandung. Ya, tujuannya dari MI Muhammadiyah satu Kota Bandung diantaranya satu ialah tertib ibadah dan mahir membaca Al-Quran. Artinya ibadahnya tetap tertib. Sholat lima waktunya selalu diingatkan, selalu dibimbing. Mahir membaca Al-Qurannya, tahsin tahfidnya selalu dibimbing, selalu diarahkan. Artinya ini selalu dijaga. Kedua ialah yang selanjutnya ialah ada sistem pendidikan yang ada di MI Muhammadiyah satu Kota Bandung. Yang pertama ialah ada menciptakan lingkungan yang kerja yang kondusif. Artinya lingkungan yang kerjanya itu kondusif, tidak kumuh, betah, enak, dan pendidik dan peserta didik pun enak ketika menjalankan pembelajaran. Yang kedua ialah adanya interaksi antara peserta didik atau dengan guru ataupun pendidik. Artinya ada komunikasi. Ada komunikasi ketika pembelajaran di lingkungan sekolah itu harus ada komunikasi. Artinya ada interaksi yang baik agar ketika seorang siswa itu melihat gurunya berbicara seperti ini, maka akan dituruti. Maka seorang pendidik itu harus dengan gaya dan komunikasi yang baik karena butuh interaksi dengan peserta didik. Yang selanjutnya ialah adanya membimbing dan mengarahkan peserta didik terbiasa bernuansa Islami dan tertib ibadah baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Artinya seorang pendidik ataupun pihak sekolah ia harus membimbing
membimbing yang bernuansa Islam, apalagi tingkat madrasah ibtidaiyah, itu harus membimbing di sekolah, mengarahkan yang baik maupun mengingatkan ketika di luar sekolah. Yang selanjutnya ialah ada hasil prestasi yang baik perlu dihargai. Maka ketika ada peserta didik maupun siswa yang sudah mempunyai prestasi yang begitu luar biasa, yang begitu baik, yang begitu tinggi, maka harus dikasih reward, harus dikasih hadiah, harus dikasih pujian, dan harus dikasih prestasi setinggi-tinggi agar semangatnya selalu ada, karena selalu digapai, selalu tercapai. Yang selanjutnya ialah ada aturan yang telah ditetapkan harus selalu dijadikan pegangan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adanya aturan itu harus dilaksanakan. Bukannya ada aturan untuk dilanggar, tapi adanya aturannya sebagai untuk dilaksanakan. Aturannya ada untuk pendidik maupun peserta didik. Maka peserta didik harus menjalankan aturan itu. Pendidik harus juga menjalankan aturan itu, karena akan mengarahkan kepada kebaikan. Yang selanjutnya ialah adanya memotivasi siswa terus belajar dan tiada hari tanpa belajar. Artinya kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu harus memotivasi siswanya agar ketika belajar itu semangat, tidak loyo, tidak malas. Tapi ketika pendidiknya terus memberikan dorong, memberikan masukan, memberikan motivasi, maka siswanya akan terus belajar dengan diam. Yang selanjutnya ialah ada evaluasi yang rutin untuk melihat kekurangan ataupun kelebihan. Evaluasi ini sangat penting, sangat perlu dalam sebuah pendidikan, apalagi di tingkat pendidikan madrasah ibtidaiyah. Dalam pendidikan ini, evaluasinya entah itu bisa dilaksanakan per minggu, entah itu bisa dilaksanakan per bulan, entah itu bisa dilaksanakan per semester, genap, ganjil, atau 4 tahun. Maka sesuai kebutuhan. Tapi perlunya evaluasi ini sangat penting. Yang selanjutnya ialah adanya landasan pendidikan yang mengacu kepada iman dan takwa. Nah, iman dan takwa ini karena kita berbasic pendidikan nasional madrasah ibtidaiyah, maka perlunya dorongan supply-nya, apalagi mencapai keimanan dan ketakwaan. Ini perlu, artinya sebagai pendorong, sebagai pelengkap yang ada di diri kita. Yang selanjutnya ialah siswa siap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita harus mendorong dan memotivasi siswa agar melanjutkan pendidikannya. Tidak hanya di dataran madrasah ibtidaiyah saja, tapi harus menjalankan ke tingkat selanjutnya, tingkat SMP, MTS, SMA, SMK, aliyah, maupun ke tingkat perguruan tinggi sarjana 1, S2, sampai S3. Kan pendidikan itu sangat penting. Bagaimana ia mengolah pendidikan itu nantinya akan menjadi bermanfaat bagi dirinya. Maka kita sebagai guru harus mendorong dan senantiasa memotivasi agar terus semangat dalam belajar dan terus semangat dalam berproses, yaitu pendidikan yang berjenjang ke depannya. Yang selanjutnya ialah menjalin kerjasama harmonis dengan masyarakat secara aktif ataupun dengan kedua orang tua peserta didik ataupun orang tua siswa. Nah, di sini kita sebagai guru, kita sebagai pendidik itu harus menjalin komunikasi baik, entah itu dengan lingkungan sekolah, entah itu dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah, ataupun dengan masyarakat di sekitar rumah kita, apalagi dengan orang tua peserta didik. Karena nantinya ketika di sekolah itu tugasnya memang oleh guru, tugasnya oleh pendidik. Tetapi ketika sudah beralih ke tempatnya di rumah ialah perannya ialah akan menggantikan guru ialah orang tua, ibu, bapak, kakak, atau yang lainnya. Itu akan menjadi yang akan mengawasi, yang akan membenarkan, yang akan mengarahkan, yang akan membina dan membimbing. Karena ketika di sekolah nantinya tugas fungsi guru akan diserahkan kepada orang tua yang akan mengawasinya. Bagaimana ketika pembelajaran di sekolah diaplikasikan di lingkungan rumahnya, apakah ia sesuai atau tidak? Karena itulah
yang akan mengawasi ialah peran bagaimana seorang kedua orang tuanya, ibu maupun bapak. Yang selanjutnya ialah bagaimana kesimpulan dari hasil presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 8, dari mulai pengertian, dari mulai tujuan, dari mulai fungsi, ruang lingkup, integrasi, sampai tujuan madrasah ibtidaiyah ini, sampai tujuan pendidikan nasional ini. Bahwasanya dari kesimpulannya ialah Arkanuddin ya merupakan landasan dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah yang di dalamnya ialah rukun agama terdiri dari iman, terus ada Islam dan ihsan. Nah, dari Arkanuddin ini ialah nantinya akan terwujud masuk ke berbagai mata pelajaran. Berbagai mata pelajaran yang ada di kurikulum Arkanuddin. Maka tadi yang disampaikan oleh saudari Regina bahwasanya ketika di tingkat dasar, sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah itu memang ada samanya. Sama semuanya dasar. Ada pembelajaran umumnya ada, tetapi ada pembelajaran ke PAI atau pendidikan agama Islam yang lebih berbanding dengan SD. MI lebih, poin plusnya ialah lebih ke keislamannya. Di dalamnya ada Quran hadis, akidah Allah, fikih dan bahasa Arab dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, dari hasil paparan kelompok kami bahwasanya kita sebagai calon pendidik kita harus terus senantiasa terus belajar, terus mencari pengetahuan bagaimana kurikulum yang sudah dijalankan di tingkat madrasah ibtidaiyah kita harus persiapkan, kita harus kaji, kita harus mengetahui. Karena kita nanti akan terjun ke lapangan, akan terjun ke tingkat sekolah madrasah ibtidaiyah dan nantinya kita akan mengetahui bagaimana dunia pendidikan, bagaimana materi di MI, bagaimana ruang lingkupnya. Sekian apa yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.